mentalnya birokrat atau mentalnya orang Indonesia pada umumnya itu adalah people pleaser. Jadi pengen nyenangin orang lain. Sudah ngutip tuh apa yang sering kita dengar, apa yang disebut sebagai asal bapak senang. Oke. Ya, tapi dia pakai narasinya, frasanya adalah keeping boss happy dalam kurung asal bapak senang. Itu dalam bukunya dia tuliskan secara eksplisit. Nah itu pertama ya, kalau semakin permisif, mereka mengutuk korupsi, tapi mereka sendiri menerima dengan welcome, dengan lapang dada, serangan fire, mistifikasi atas itu ya. Jadi itu mitos semuanya, kita anggap itu mitos dan kita harus, kalaupun itu benar gitu ya, ya kita harus lawan dan kita harus ukur paradigma. Misalkan mereka bilang bahwa ya mending kami dapat duit sekarang, soalnya janji-janji mereka belum tentu mereka tepati. Halo Sobat Integrity Talk. Nah, gimana nih pemirsa kabarnya hari ini? Semoga selalu baik-baik aja ya. Nah, kali ini kita mau ngapain nih, Tin? Nah, kali ini kita bakalan bahas topik yang seru banget, dikemas dengan obrolan yang santai tapi tetap berbobot ya, Mon ya. Daging banget. Iya, betul banget. Ini sebelum itu kenalan dulu. Betul. Jadi aku Adin sama nggak sendiri, ada teman aku. Nah, aku Muna yang bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan nih buat ngobrol-ngobrol bareng nantinya, gitu ya. Iya, nah jadi kita juga nggak berdua aja, kita ada satu narasumber yang tentunya udah expert banget nih di bidang yang mau kita bahas. Jadi mungkin Muna bisa kenalin dulu nih secara singkat. Nah, kali ini kita kedatangan sama Mas Riko Andi Wibowo. Selamat datang, Mas. Gitu. Nah, beliau merupakan dosen Fakultas Hukum nih di Administrasi Negara kayak gitu. Mungkin kami persilahkan Mas buat kenalan nih, Mas. Tuh. Iya, saya Riko Wibowo, gabung di Fakultas Hukum UGM sejak 2009. Udah lumayan lama ya, Mas? Iya. Udah kali belum tuh, Pun? Udah, untungnya udah. Tapi masih 3 tahun. Oke. Nah, dengar-dengar nih Mas Riko nih, kemarin sempat bikin riset gitu ya Mas tentang korupsi antara politisi sama birokrasi. Mungkin bisa dijelasin dulu nih secara singkat biar teman-teman juga sedikit banyak paham lah ya. Iya, intinya itu jadi saya sudah sekitar dari 2009-an gitu ya. Tertarik sama kontrak pemerintah yang di situ banyak sekali korupsinya, khususnya di pengadaan barang dan jasa ya. Nah terus dari ketertarikan riset itu saya sering diundang atau sering menerima teman-teman praktisi ya, dan inti curhatnya itu kurang lebih sama dari dulu sampai dengan sekarang, yaitu salah satunya ya yang paling sering itu adalah adanya tekanan ilegal yang dilakukan oleh atasan. Nah, atasan ini rata-rata adalah yang mereka maksud atasan adalah menteri atau enggak pejabat politisi yang lain, yaitu kepala daerah misalkan ya. Jadi pejabat yang dipilih per 5 tahunan lah kalau dalam bahasa kita itu. Nah, terus karena masalahnya itu berulang, saya pikir perlu ada mekanisme lain yang harus diintercept. Sebagai ilmuwan kita harus intercept gimana cara mengatasinya gitu. Nah, terus tawaran saya itu adalah menguatkan opsi mereka untuk melakukan pembangkangan birokrat. Makanya judulnya itu adalah kurang lebih judul riset saya itu pembangkangan birokrat untuk mencegah patologi birokrasi, maladministrasi. Dua hal itu. Berarti ini latar belakangnya dari itu ya, Mas? Latar belakangnya riset utama ini. Riset utamanya ya setengah tahun kemarin saya diundang sama kelompok praktisi gitu ya. Terus ya kok sama lagi nih kan curhatan yang sama dengan yang saya dengar sekian tahun yang lalu gitu. Jadi kita tuh jalan di tempat. Salah satu permasalahannya adalah ya karena si praktisi ini ASN ini ya, dia khawatir dan takut akan jenjang karirnya.
Nah dulu masih agak lumayan tuh karena kita dulu punya apa yang disebut sebagai Komisi Aparatur Sipil Negara. Jadi kalau misalkan ada ASN dipindah-pindah gitu kan tanpa ada justifikasi yang jelas, nah, mereka bisa lapor tuh ke KASN dan rekomendasinya KASN itu mengikat gitu ya. Jadi badan publik yang dipertanyakan, pejabat yang dipertanyakan itu nanti harus mengembalikan ke posisi yang semula gitu. Atau ke posisi yang lain yang sama atau lebih baik. Karena kan orang-orang ini kan pada takut kalau misalkan ditempatkan di daerah terpencil misalnya ya, atau daerah apa yang disebut kita plesetkan dengan daerah air mata gitu. Jadi ada kerjaan mata air yang duitnya jelas gitu ya, insentifnya jelas. Ada kerjaan yang air mata gitu kan, yang honornya kecil, kerjaannya berat, diletakkan di tempat terpencil, nanti jauh dari rumahnya, gitu-gitu. Mereka takut sama yang kayak gituan. Terus gimana nih? Jadi makanya kita kalau KSN yang bagus-bagus ini dibubarkan sama rezim yang kemarin, ya, sama Jokowi dan parlemen gitu kan, maka intercept apa yang harus kita bisa lakukan untuk mengatasi situasi ini? Di saat itulah kemudian muncul. Oh, I see gitu. Menarik ya, Din. Bener banget nih. Terus kita tuh juga sebenarnya sering dengar gitu loh Mas, kalau hubungan antara birokrat sama politisi itu diwarnai sama praktik-praktik yang sebenarnya tuh nggak sehat, kayak yang tadi tekanan dari atas dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya tuh apa sih yang membuat fenomena ini tuh terus berlarut-larut gitu Mas, sampai Mas Eko tadi juga nyebut sebagai patologi birokrasi gitu. Sebenarnya apa sih yang membuat fenomena itu tuh terus ada di Indonesia ini? Kompleks ya, saya pikir kompleks. Yang pertama mentalnya birokrat atau mentalnya orang Indonesia pada umumnya itu adalah people pleaser. Jadi pengen nyenangin orang lain. Jadi psikolog organisasi kenamaan tuh Hofstede namanya, dari Belanda. Dia mengklasifikasikan bahwa orang Indonesia itu punya power distance index yang tinggi. Maksudnya adalah atasan itu dipersepsikan sebagai raja dan bawahan itu yang ikutin apa yang dikatakan sama atasan, tanpa merasa bahwa itu adalah hal yang janggal atau ganjil. Ya, Hofstede tahun 90-an sudah ngutip tuh apa yang sering kita dengar, apa yang disebut sebagai asal bapak senang. Asal bapak senang. Dia pakai narasinya, frasanya adalah keeping boss happy, dalam kurung asal bapak senang. Dalam bukunya dia tuliskan secara eksplisit. Nah, itu pertama ya, problem yang sifatnya dari perspektif psikologi gitu. Terus dari perspektif budaya masyarakat, ya budaya masyarakat itu memang sekarang ini semakin permisif. Mereka mengutuk korupsi, tapi mereka sendiri menerima dengan welcome, dengan lapang dada serangan fajar. Ya, itu banyak banget. Apalagi pilkada ya kan, kita kemarin barusan saja kita lihat buktinya itu bagaimana gubernur daerah Sumatera ya kan, dia maksa agar maksa kepala dinas untuk mengumpulkan uang upeti. Untuk apa itu? Untuk serangan fajar. Untuk serangan fajar, dan itu diciduk sama KPK kan di OTT kemarin. Itu jadi faktanya kayak gitu, makin ke belakang masyarakat tuh semakin, kalau nggak ada duitnya saya nggak mau nyoblos. Jadi akhirnya politisi juga tersandra untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gitu kan, untuk menyuap masyarakat tadi. Jadi kayak lingkaran setan gitu ya. Yang ya tadi ya, selain itu tadi juga ada KSN yang dibubarkan, seakan-akan kepala daerah atau pejabat politisi adalah orang yang powerful, yang ASN itu harus tunduk sama titahnya gitu. Nah, makanya tulisan ini hadir untuk mau melakukan demistifikasi atas itu ya. Jadi itu mitos semuanya, kita anggap itu mitos, dan kita harus, kalaupun itu benar gitu ya, ya kita harus melawan dan kita harus ubah paradigmanya. Tulisan ini berusaha mendobrak dari perspektif hukum dan
non hukum gitu ya, agar birokrat itu berani melawan. Oh iya. Berarti kalau dari yang tadi aku tangkap nih ya Mas, berarti sebenarnya masyarakat itu turut membuat birokrasi dan politisi ini punya hubungan yang tidak sehat gitu ya Mas ya. Karena masyarakat ya kayak tadi mau nyoblos asal ada uangnya gitu, yang akhirnya mau nggak mau jadi ya harus menyediakan uang kayak gitu ya Mas. Iya ya itu tipikal banyak orang ya, maksudnya orang itu punya kecenderungan untuk menuntut setiap orang berubah kecuali dirinya sendiri. Jadi contoh yang lain, dalam konteks yang lebih luas ya kita lihat adalah apa yang terjadi sama masyarakat ini. Dia pengen Indonesia bersih dari korupsi, dia menutup kalau misalkan ada pejabat korup gitu. Tapi dia sendiri juga bagian dari lingkaran setan tersebut. Iya. Ibaratnya itu kayak kalau mau ngasih sesuatu harus ada imbalannya gitu ya Mas. Betul. Ya mereka punya aneka argumentasi, misalkan mereka bilang bahwa ya mending kami dapat duit sekarang, soalnya janji-janji mereka belum tentu mereka tepati. Gitu kan. Tempo hari kami nyoblos yang itu janjinya aja tuh, ternyata setelah kita coblos nggak ada, janjinya nggak ada yang terrealisasi. Gitu. Jadi mereka menjadi semakin permisif dengan cara sudah kita minta cash di depan gitu kan. Upfront fee-nya itu. Jaminan kayak gitu ya Mas, gitu. jaminan awal. Tuh ya. Menarik sih ini Mas. Mungkin Mas ngomongin tadi pilkada nih Mas. Nah, beberapa kali kayak nemuin berita nih bahwasanya banyak banget politisi itu yang udah pernah terjerat kasus korupsi gitu, akhirnya mereka masih bisa kembali ke menjadi politisi lagi gitu. Nah, sedangkan banyak banget kayak para birokrat gitu yang kayak ASN gitu, kalau dia terkena kasus korupsi, maka mereka kayak udah nggak bisa balik lagi jadi ASN gitu kan Mas. Nah, di situ ada kayak semacam kan ketimbangan sih, tapi kayak ada celah keanehan, ada gapnya gitu ya Mas. Nah, apakah di situ sebenarnya para birokrat itu bisa menentang para politisi kayak gitu buat semacam apa ya Din? Ya, membangkang. Mas. Iya, itu yang coba dipropos oleh tulisan ini ya. Ada beberapa argumentasi gitu. Mengapa birokrat itu perlu berani menolak tekanan ilegal dari politisi. Salah satunya adalah ada beberapa ya. Yang pertama saya lupa urut-urutannya ya, tapi kurang lebih gitu. Yang pertama hasil kalkulasi dari hasil riset saya gitu ya, yang tapi juga dibantu ada 2 asisten mahasiswa untuk urusan kajian putusan. Ternyata duit yang masuk kantong politisi itu bisa puluhan kali lipat, bahkan ratusan kali lipat lebih besar dibandingkan birokrat terendah yang ikut dalam tindakan ilegal tersebut. Tapi sanksi yang dijatuhkan dari putusan tersebut dari majelis hakim kepada politisi sama birokrat itu nggak beda jauh. Jadi ada yang terimanya kasus EKTP kalau nggak salah Setia Novanto tuh menerima 1/40 kali lipat dibandingkan pejabat rendah, ya kan? 140 kali lipat. Tapi hukumannya antara pejabat rendah di birokrat ini dengan Setia Novanto paling cuman 3/5. 3/5-nya masuk hukuman. Jadi kan jauh banget gitu ya. Iya, nggak setara gitu. Nggak setara. Itu yang pertama. Yang kedua, karena uangnya politisi ini dapat banyak, sementara uang birokrat itu dapat sedikit, maka dia punya kans untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dibayangkan sama politisi. Sama birokrat, maaf. Misalnya adalah main mata dengan aparat penegak hukum, ya kan? Jadi dia bisa mempertieskan dalam bahasa hukum itu, maksudnya dari kasus ini jangan sampai keluar, ya kan? Atau kalau misalkan sampai keluar, nanti boleh jadi mereka melakukan negosiasi antara politisi dengan penegak hukum, melakukan negosiasi agar yang jadi korbannya adalah martirnya adalah si birokrat. Birokrat dalam posisi yang tidak punya daya tawar, gitu kan? Apalagi kalau misalkan politisi tadi itu bilang sama birokrat yang lain yang terlibat, udah yang itu aja yang kita korbankan.
Kalian nggak usah kerjasama, kalian diam aja semua, kalian akan kita promosikan naik jabatan. Dia bisa kayak gitu, dia bisa melakukan apa yang kita sebut divide et impera itu kan, dia domba, dan dia kerjaan dia itu politisi. Memang dia dididik pintar untuk itu kan. Birokrat mungkin nggak selalu lihai, tapi politisi emang by nature dia punya kapasitas itu. Jadi berhati-hatilah, makanya pesan yang mau dicoba itu adalah berhati-hatilah urusan sama ngikutin instruksi ilegalnya politisi ini, karena Anda dalam posisi yang rapuh, yang punya peluang untuk dikorbankan. Itu beberapa dari aneka argumen yang coba kita badankan. Gitu. Nah, jadi kepikiran lagi Mas, kalau misalnya ada birokrat yang istilahnya memberikan dukungan kepada politisi tapi tidak secara uang material gitu. Tapi birokrat ini memberi embel-embel, nanti kalau kamu naik, aku tolong dibantu ini itu kayak gitu tuh sebenarnya masuk ke dalam tindak pidana korupsi nggak sih Mas? Iya, secara garis besar ya, secara konseptual itu masuk, karena bicara mengenai menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, kewenangan yang nuansanya publik, ya kan, untuk kepentingan pribadi. Dia dapat kewenangan itu kan bukan untuk dilakukan kepentingan publik, tapi yang dia lakukan malah untuk kepentingan pribadinya. Jadi misuse of public power for private gain, kan kurang lebih terminologi konseptualnya kayak gitu. Berarti sebenarnya itu nggak melulu tentang uang gitu ya Mas. Ketika aku memberikan dukungan sosial saya sama Muna gitu ya akan menjabat pun itu terus nanti aku minta imbalan, itu termasuk ke dalam tindak pidana korupsi gitu ya Mas? Iya, ini kan bicara tentang ini kan suara itu. Suara dukungan gitu kan. Jadi ya dalam undang-undang tipikor itu gratifikasi itu kan juga bisa bentuknya uang atau barang, bahkan sampai yang lebih luas bisa dalam arti diskon. Sebenarnya diskon itu nggak untuk pejabat ini, tapi karena tahu dia pejabat dan dia mau maintain hubungan baik, bisa saya dapat diskon. Jadi caranya masuk pintu suap itu kan banyak gitu. Kadang-kadang nggak mempan sama suaminya yang pejabat, dia masuk ke anaknya, dia masuk ke istrinya, perilaku jamaah itu kayak gitu. Berarti nggak cuma ke individunya aja gitu. Terus ada parameternya nggak sih Mas, sejauh apa tindak-tindakan seperti itu tuh dikatakan sebagai tindak pidana korupsi gitu? Ya, dia di Undang-Undang Tipikor dijelaskan ya, ada aneka ragam korupsi gitu. Yang paling jamak itu adalah suap tadi itu, pasal 5 ya kan. Terus kemudian juga ada norma gratifikasi gitu ya, yang inti sama penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Tapi ada beberapa ragamnya lebih detail lagi di undang-undang. Oke. Sangat memang ya sih, banyak korupsi itu macam-macam gitu ya, Den. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, kalau dalam konteks ini tuh kayak bagaimana sih sejarah di Indonesia sendiri itu menunjukkan pola yang serupa terkait kolaborasi antara politisi dan birokrasi itu sendiri gitu Mas, dalam korupsi? Pola untuk bekerja sama korupsinya atau pola untuk membangkangnya? Untuk bekerja sama dalam korupsinya gitu Mas. Polanya relatif sama dengan di aneka negara lain. Intinya adalah politisi minta bantuan kepada birokrat untuk melakukan sesuatu dan birokratnya luluh gitu. Poin besarnya itu yang juga saya tuliskan dalam riset itu adalah sebenarnya politisi itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada birokrat. Karena nggak ada sumber dana gitu Mas? Nggak bisa ngapa-ngapain karena dia itu dia nggak punya kapasitas untuk kerjain itu. Iya. Misalkan ambil contoh di Pengadilan Barang dan Jasa ya. Terus dia mau deal-dealan
Kan itu kan kalau deal-dealan misalkan ada perusahaan tender mana gitu, 5 gitu yang masukin penawaran. Dia mau deal-dealan untuk menangkan perusahaan C gitu ya. Nah, cara untuk merekayasa atau menjustifikasi perusahaan C supaya menang, ya, itu yang bisa melakukan adalah birokrat, bukan politisi. Nah, ini cara ngitung, cara nyeleksi, cara ngasih nilai, pembobotan, nggak bisa politisi itu, nggak sampai otaknya mereka. Setuju. Karena untuk melakukan itu saja, itu kan harus birokrat yang tersertifikasi, gitu. Dia harus ikut pelatihan dulu, terus kemudian ada lulus ujian nasional dan segala macamnya. Jadi politisi nggak punya kemampuan gitu. Yang bantu jadi kaki tangan untuk melakukan rekayasa itu adalah birokrat itu sendiri. Nah, itu juga menjadi salah satu argumentasi juga dalam tulisan saya gitu ya. Anda ini Anda loh birokrat, kerjaan Anda itu yang paling berat, paling susah gitu ya. Kalau dipanggil kalau ada kasusnya mencuat, Anda itu dipanggil yang paling pertama sama polisi atau penegak hukum, jaksa atau KPK gitu kan. Dan Anda dapat bagian paling sedikit gitu. Apa manfaatnya coba gitu. Anda mikir dengan baik gitu kan, apa manfaat Anda untuk membantu orang ini, politisi-politisi ini gitu. Karena dari sisi kalkulasi harusnya Anda nggak mau terima itu, walaupun itu menggiurkan. Tapi kalau boleh tahu Mas, secara mungkin personal gitu, kenapa mereka masih mau bantuin gitu Mas? Tadi kayak cerita gitu, rata-rata tuh pada kenapa gitu? Kok mau bantuin para politisi? Iya, mereka bicara uang juga. Jadi bicara mengenai karirnya mereka nanti akan dihambat, ya kan? Terus jabatan mereka nanti mereka akan dipindah tugaskan. Biasanya yang paling mereka takutnya adalah pindah tugas ke daerah terpencil, daerah terpencil sebagai bentuk hukuman gitu ya. Jadi misalkan sebagai ini perpustakaan di mana gitu, di kecamatan mana, itu udah rumahnya dia di mana, ditaruh di kecamatan yang paling ujung. Iya. Ada yang cerita, ada yang curhat, uang gaji saya habis Pak untuk transportasi karena dipindahkan sama bupati ini gitu. Jadi saya harus berangkat pagi-pagi, nyebrang pakai semacam kapal gitu, gitu kan, untuk sampai ke lokasi itu. Nanti saya dari situ harus jalan lagi sekian waktu. Itu harus saya lakukan tiap hari Pak gitu. Jadi duit saya habis untuk biaya kapal sama bensin itu. Nah yang begitu-begitu tuh politisi punya kemampuan untuk mindahin orang kan. Sebagai bupati, let's say ini kasusnya sebagai bupati, dia punya kemampuan untuk mindahin sana sini gitu. Itu yang bikin nggak nyaman. Sebenarnya tadi itu lagi-lagi ya, itu sebenarnya adalah hal yang bisa di backup sama KSN. Tapi hasil riset saya yang lain, riset sama bukan tulisan yang ini yang sedang kita bicarain, tapi ada tulisan yang lain kami buat gitu sama mahasiswa di UGM. KSN itu dibubarkan di undang-undang ASN yang baru, itu nggak ada justifikasinya. Kok bisa ya Mas? Ya bisa, karena itu kuat ini ada hubungannya sama kontestasi pilkada sama pilpres kemarin. Berarti memang udah direncanakan lah itu ya. Wow, udah direncanain. Patut diduga. Kalau informasi yang kami terima itu adalah sebenarnya yang paling jengkel dengan KSN itu adalah kepala daerah ya. Tapi terus kemudian dikomunikasikan ke level parlemen sama eksekutif tampaknya juga tertarik gitu dengan ya udah itu memang gangguin, malah dianggap mengganggu ini ya strukturnya mereka gitu ya. Semua hal-hal yang baik itu kan dilemahkan dalam mereka ada terakhir. Anda bisa lihat dengan KPK dan juga dengan KSN. Dan kita bisa tahu siapa orang. Yang KPK itu yang ngagetin ya Mas, apalah banyak korupsi juga ya ketuanya itu. Ketuanya ditanyakan, ya kan? Iya, ternyata. Yang calon yang barusan terpilih juga adalah bukan calon yang pro sama penindakan OTT gitu kan. Kita akan
akan lebih suram kayaknya. Banyak kejanggalan ya Mas sekarang. Kalau dari yang membangkang sendiri apakah juga banyak Mas para birokrat ke politisi gitu yang dalam riset ini ditemuin gitu? Ada yang membangkang dan berhasil, ada yang membangkang dan terus kemudian takut gitu ya. Ada yang, dan membangkang itu kan dengan aneka varian ya. Ada yang membangkang yang sopan itu adalah dia tetap ikuti instruksi ilegal itu. Saya nggak bilang membangkang sopan, tapi membangkang yang terus kemudian agak takluk gitu ya. Dia ikuti instruksi ilegal itu, katakanlah dari tendernya ada 5 gitu kan. Terus kemudian tadi ya kita ambil katakanlah yang mau dimenangkan yang C gitu, instruksi pimpinan untuk memenangkan yang C, maka dia akan datang ke yang C. Batu-batunya akan bilang bahwa kurang lebihnya dia akan bilang bahwa saya dapat tugas untuk bantu kamu gitu. Tapi saya mau bilang dengan jujur bahwa saya nggak bisa bantu kalau misalkan kamu tidak cukup berkualitas. Oh, I see. Tingkatkan kualitasmu supaya saya gampang untuk memenangkan kamu. Caranya gimana Pak? Diajarin nanti sama dia. Gini gitu. Dia akan bantu ngajarin. Untuk supaya proses rekayasa ini tuh lebih smooth, lebih lancar gitu ya. Jadi yang disayangkan adalah dia ikuti instruksi ilegal itu, tapi kalau misalkan kita mau lihat dari sisi yang lain, lesser evil gitu ya, kejahatan yang lebih ini ya, dia akan tetap push atau ensuring quality control. Nah, orang-orang yang begini ini biasanya nggak mau nerima duit di depan. Mau nerimanya duitnya di belakang, dibungkus dengan nama ucapan terima kasih, apa segala macam ya. Ketika tanya kenapa nggak mau nerima duit di depan, iya biar saya tetap bisa lakukan kontrol sama si tender ini, penyedia tender tadi, rekanan ini gitu. Karena kalau saya sudah menerima uang di belakang, di depan, maka dia akan jumau dan dia nanti bisa kerjanya asal-asalan. Jadi mending saya terima duit di belakang, kerjaan udah beres semua, baru kemudian saya terima. Nah ini yang parsial gitu ya, kita bisa lihat dia nggak 100% nurut, dia berusaha yang tengah lah ya, ikutin tapi juga berusaha tetap kontrol gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nolak dengan halus, dengan mengatakan bahwa Pak, kasih saya instruksi yang lain, yang itu saya nggak bisa. Saya nggak bisa bantu kalau yang begitu Pak, saya nggak berani, mohon maaf sekali. Jadi dia ngomong tak dengan baik-baik gitu ya. Jadi silahkan kasih tugas yang lain, yang nggak ada cawe-cawenya gitu ya. Maka Bapak mau gitu silahkan, sama birokrat yang lain mau kayak gitu silahkan, tapi jangan sama saya nggak ikut-ikutan. Ada yang bilang kayak gitu. Yang ketiga, mungkin sudah saking jenuhnya dengan suasana yang 1 sama 2 ya udah. Misalkan kadang-kadang tuh politisi tuh makin dapat uang haram, semakin bebal otaknya. Semakin serakah. Semakin ketagihan candu. Semakin nggak jelas gitu ya. Nah jadi yang mereka lakukan itu adalah minta lebih besar lagi kepada birokrat sampai pada posisi di mana birokratnya angkat-angkat, nggak bisa gitu. Nah nanti pada detik itu mereka akan melakukan perlawanan. Ada yang misalkan melakukan mengundurkan diri secara berjamaah dari jabatan, katakanlah oleh tender itu adalah dari jabatan kelompok kerja atau unit layanan pengadaan gitu ya. Jadi mundur beramai-ramai gitu. Ada yang misalkan kalau yang sebelum sampai ke level itu tadi tuh disuruh untuk kamu ikut tes sana ya, sertifikasi, ikut latihan terus sertifikasi gitu. Terus nanti pada waktu sertifikasi sengaja menggagalkan diri dalam tes gitu. Jadi ada macam-macam. Ya. Ada yang memang belakangan, ada juga yang frontal gitu. Karena memang
sudah dalam kondisi yang keterlaluan banget. Oh. Tapi kalau persentasenya nih Mas, banyak yang lebih banyak membangkang atau yang ikut nurut aja gitu? Ya, kenapa kita bikin tulisan ini? Saya bikin tulisan ini karena saya masih melihat masih banyak yang nurut. Gitu. Jadi kita harus dorong supaya mereka membangkang aja kan. Sekalian. Mas, kembali lagi jika tadi kan sempat menyinggung pasal yang bisa menjerat seorang yang dirasa itu merugikan negara gitu. Kalau nggak salah, itu beberapa waktu lalu juga ada salah satu tokoh yang terjerat dianggapnya gitu merugikan negara gitu. Nah, sebenarnya pasal ini tuh menurut Mas Iko bisa menciptakan ketakutan yang mendorong birokrat untuk membangkang atau justru menekan politisi gitu. Menurut Mas Iko gimana menanggapi pasal ini dan kasus yang bisa juga baru-baru terjadi ya? Intinya ada pasal 2 ayat 1 sama pasal 3 Undang-Undang Tipikor ya. Ini adalah pasal korupsi tipe merugikan keuangan negara. Kita bisa bilang ini adalah pasal palu gada tuh, apa lu mau gua ada. Atau bahasa lain adalah embrace all ya, melingkupi semua. Ini pasal yang paling gandrung dipakai sama aparat penegak hukum untuk menjerat kasus-kasus korupsi. Nah, pasal ini didesain dengan standar pembuktian yang rendah. Tujuannya agar pada waktu itu ya tahun 99 kan, 99 itu kan berarti nafasnya adalah pengen melakukan apa tuh amputasi generasi, nangkepin korupsi dan segala kan konteksnya politik hukum pada waktu itu. Nah, jadi ada dua pasal ini dia pengennya gimana caranya supaya KPH itu nangkepin koruptor, kedua koruptor itu dengan gampang. Jadi standar pembuktiannya dilemahkan atau direndahkan. Nah, ini melanggar asas sama teori hukum sebenarnya. Dalam asas teori hukum itu kalau normanya norma hukum pidana, maka standar pembuktiannya harus tinggi, harus kuat. Nah, istilah kami adalah beyond reasonable doubt. Jadi kita bilang mungkin di alih bahasa kan hakul yakin lah. Yakin. Nah, kalau standar pembuktian dalam hukum administrasi sama hukum keperdataan itu kita sebut dengan istilah more likely than not atau preponderance of evidence. Jadi agaknya sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Nah, yang terjadi adalah norma di pasal ini itu adalah norma dengan membadankan yang more likely than not dan bukan beyond reasonable doubt. Implikasinya adalah ada perbuatan-perbuatan yang kita pandang itu sebagai pelanggaran hukum administrasi atau pelanggaran hukum keperdataan, tapi terus kemudian disidik, dilidik, penyelidikan, disidik, penyidikan, dan kemudian dituntut bahkan sampai disidang dan diputuskan sebagai bersalah korupsi. Padahal setelah kita baca soal putusannya, kalau salahnya ini nih nggak cukup meyakinkan dia sebagai korupsi gitu ya. Tapi korban dari pasal ini ternyata bukan hanya orang-orang yang tidak korupsi tapi terus kemudian dilabeli sebagai koruptor. Bukan hanya itu. Korban dari pasal ini paling besar itu justru ada pada adanya hidden corruptions yang lebih besar lagi. Di balik batu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ini memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan transaksional. Dia akan nakut-nakutin datang ke orang, dia bilang bahwa saya tahu kamu punya kontrak di sini, kontrak itu kurang di sini, kurang situ, gitu. Itu merugikan keuangan negara. Itu merugikan keuangan negara. Kasusnya adalah kasus keperdataan nih, gitu. Nggak ada, katakanlah nggak ada suapnya, nggak ada apa-apanya, nggak ada yang ilegalnya. Atau yang bukti yang dimiliki sama aparat penegak hukum adalah yang cuman punya bukti merugikan keuangan negara aja. Padahal itu bisa saja one prestasi. Jadi orang
janji untuk melakukan sesuatu, tapi terus kemudian dia nggak perform karena keterbatasan, dia nggak perform, dia jadi negara rugi gitu. Salah nggak? Salah, tapi itu bukan korupsi. Ya kan? Misalkan ambil contoh kasus dulu ada kasus mobil listrik deh. Oh iya, mobil listrik. Itu ada konferensi APEC di Bali gitu kan, ada orang yang dianggap bisa bikin mobil listrik, negara pesan untuk bisa punya mobil listrik untuk ditunjukkan di APEC itu di Bali itu. Ternyata sampai mendekati waktu, barangnya yang tersedia cuma sebagian kecil saja. Itu pun nggak perform amat, jadi direm nggak langsung berhenti, segala macamnya gitu ya. Salah nggak orang itu? Salah, karena dia warna prestasi. Menurut saya dia warna prestasi gitu. Korupsi nggak? Saya sih nggak ada esensi kejahatannya dia gitu. Tapi dia diputus korupsi, dia diputus koruptor, dia 10 tahun penjara. Nah, lagi-lagi ya, korbannya bukan hanya orang-orang seperti ini. Korbannya itu adalah tadi ada kemungkinan politik transaksional dalam penegakan hukum. Jadi kalau misalkan kalian sempat dengar tentang bagaimana kepala desa diintimidasi, kepala daerah diintimidasi, terus kemudian ya cara mainnya pakai politik transaksional ini. Ini pakai pasal-pasal ini juga gitu. Kamu rubah haluan nggak? Kalau nggak, nanti kita proses. Berarti pasal ini justru jadi celah juga ya buat para aparat penegak hukum ini mengintimidasi para politisi-politisi tadi ya, berarti ya. Oke, I see. Kayak juga kasus kemarin ya Mas, kayak Tom Lembong gitu juga, apa itu juga termasuk ini juga Mas? Saya belum tahu motifnya itu gimana ya, karena kontestasi dia diseret ketika kontestasi sudah selesai. Apakah ini adalah retaliasi atau pembalasan gitu kan, untuk menunjukkan bahwa pendisiplinan, kok kamu tuh dulu di sini kok nyebrang ke sana gitu. Mungkin saya nggak tahu gitu ya, tapi at least dari berita kita nggak benar-benar lihat, saya nggak benar-benar lihat pasti masalahnya di mana sih, bagian mana gitu, nggak kelihatan meyakinkan. Dan kalau benar misalkan saksi ahli yang dihadirkan ternyata di persidangan itu ternyata titik komanya sampai sama gitu, narasi redaksinya sama, titik komanya sama gitu. Nah ini kan mencurigakan jadinya. Apalagi juga dikabarkan di berita bahwa tidak ada perhitungan matematis dari BPKP atau BPK. Nah, jadi yang mana yang dibilang rugi nih? Salahnya di mana, ruginya di mana, itu jadi nggak jelas tuh. Iya, benar-benar. Ya sih, yang dugaan itu ya Mas, balik malah jadi lawan kayak gitu. Dulu kawan jadi lawan gitu. Salah satunya mungkin itu ya, saya nggak paham. Tetapi saya sudah sakit yakin bahwa itu pasal 2 atau nggak pasal 3 yang dipakai itu untuk. Dan jangan lupa ya bahwa memproses beginian ini apapun hasilnya di pra-peradilan, Tom Lembong itu udah di penjara. Dia kan udah di rumah tahanan ya. Udah. Dia sudah dipukul dalam tanda kutip tanpa bisa melakukan perlawanan. Dia perlawannya baru belakangan, tapi kan dia pokoknya tetap sepanjang kasus itu terjadi, pra-peradilan ini masih berjalan, sepanjang itu pula dia masih di rumah tahanan. Jadi menjewernya sudah sampai. Oke Mas. Dan bisa ini Mas, kembali lagi ke penelitian yang Mas lakukan nih. Nah di sini kan Mas ada hipotesis di mana birokrat itu bisa menjadi penyimbang ketika pers dan masyarakat gagal mendisiplinkan politisi kan Mas. Nah kira-kira tuh prasyaratnya tuh apa aja yang harus dipenuhi biar bisa terwujud dalam konteks demokrasi Indonesia sendiri kayak gitu? Itu kalau yang tadi kutipan dia, kutipan dari situasi birokrat atau pengamat yang mengomentari situasi di
di Amerika Serikat ya, pasca Donald Trump menang, ya, bukan yang sekarang tapi yang sebelumnya. Inti besarnya adalah kalau Trump ini udah dikritisi ya kanan kiri gitu, tapi dia kan tetap menjalankan pemerintahan berdasarkan dari apa yang dia inginkan. Jadi kritiknya atau cara pandangnya itulah kalau pers sama kita ini nggak bisa ngerem Donald ini, gitu ya, maka mungkin birokrat yang bisa ngerem Donald. Gitu. Oh ya, sih. Terus sih sekarang banyak juga netizen gitu ya Mas, kayak apa ya? Justru para netizen tuh kayak dukung yang dikira mungkin para politisi yang salah gitu, sebagai kayak buzzer gitu kan banyaknya. Jadi kayak dari kita sendiri dari para netizen tuh kayak masih belum bisa mengerem. Terus semakin juga permainan media kayak berita kayak gitu juga memainkan perannya gitu ya, buat mendukung kasus-kasus korupsi gitu, nutupin kayak gitu. Ya, iya, benar juga sih. Kasus yang kemarin kan begitu naik langsung, wah, bahasnya ramai sekali. Padahal kayak Mas Riko tadi bilang, kalau ditinjau sebenarnya ya salah, cuman nggak tepat lah ya pasalnya, berarti ya Mas harusnya bukan dianggap korupsi juga sebenarnya belum bisa gitu. Ya nggak cukup meyakinkan untuk saat ini ya. Nanti kalau misalnya ada bukti yang baru yang lebih meyakinkan, harusnya silakan aja. Saya nggak berurusan, saya nggak kenal sama Tom, saya nggak bukan pilpres manapun, gitu kan. Tapi kalau untuk kasusnya Tom, sampai dengan makin ke belakang semakin kita yakin bahwa kasus ini bukan kasus yang kuat untuk disidangkan gitu. Nah, Mas, berarti sebenarnya kan karena tadi latar belakang pembuatan pasal ini kan juga ada sejarahnya gitu ya. Sebenarnya itu masih relevan ya sih kalau dipakai untuk saat ini. Dunia politik saat ini. Jadi pasal ini sudah diuji di MK 2 kali. MK-nya sudah memutus, ya kan? Yang putusan tahun pertama 2006 itu menghapus penjelasan pasal 2 ayat 1, ya kan? Yang intinya bisa dimaknai bahwa penjelasan pasal itu kurang lebihnya bilang bahwa pokoknya perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan dalam melawan hukum dalam arti luas, melanggar adat istiadat pun juga perbuatan melawan hukum. Nah itu dianggap sebagai norma yang menyesatkan, karena Anda ini hukum pidana, Anda nggak boleh mengendasarkan pada adat istiadat, kesantunan dan segala macamnya. Salah, hukum pidana itu harus rigid dan kaku gitu. Apa yang tertulis itu harus ditaati gitu ya. Yang nggak tertulis ya bukan hukum pidana namanya. Gitu. Iya. Jadi hukum pidana itu standarnya rigid karena untuk meminimalisir potensi abusif dari negara. Jangan sampai nanti negara itu menghantam kelompok pro demokrasi, menangkapi lawan politik, gitu. Karena kejadian-kejadian banyak di aneka rezim di seluruh belahan dunia tuh kayak gitu. Hukum pidana dipakai untuk perpanjangan tangan mukul pihak lawan politik. Aktivis lingkungan yang kerja sama pemerintah, aktivis pro demokrasi yang kerja sama pemerintah, wah sikatin. Cara nyikatnya gimana? Pakai hukum pidana. Nah, mungkin pembahasan kita nih udah jauh banget nih ya, udah kayak wah daging banget sih ini. Nah, mungkin kalau tadi kan dari sisi hukum nih, nah kalau dari sisi sosiologi sendiri, sebenarnya kita tuh melihat ada relasi kuasa gitu ya, berarti antara politisi sama birokrat, yang politisi tuh punya kuasa yang lebih tinggi kayak tadi, memindahkan ke tempat yang terpencil dan sebagainya, bikin si birokrat ini jadi terkuasai gitu ya. Ada kepentingan politik di dalamnya ya, Din, kayak gitu.
Itu sih. Oke, mungkin sebelum berakhirnya podcast kali ini nih teman-teman, mungkin kami minta Mas Riko buat closing statement nih dulu kayak kita. Terkait dengan riset yang tadi ya. Iya, boleh. Ya, saya tuh aneh. Dari saya itu ada beberapa argumentasi gitu ya. Salah satunya argumentasi yang saya coba badankan tuh justru tentang dari perspektif agama. Saya sebagai orang yang dididik di luar negeri, saya sadar sekali bahwa argumentasi agama itu sebenarnya adalah argumentasi yang dari kacamata orang Barat itu adalah argumentasi yang lemah. Oh iya. Karena orang Barat kan cenderung bilang bahwa nggak, agama itu adalah opini, ya kan, hayalan dan segala macamnya. Betul. Nah, tapi saya memaksakan dalam membuat draft itu, dan saya maksakan untuk badankan itu untuk mengirimkan pesan beberapa pesan. Satu, saya bilang bahwa dari perspektif sosiologi Islam, dengan sosiologi itu? Iya. Dari perspektif sosiologi Islam, khususnya pemikirnya Ali Syariati, gitu kan, dia ingatkan bahwa tanggung jawab manusia, tanggung jawab muslim itu adalah ada beberapa ya. Salah satunya dia bilang bahwa sebagai umat atau produk terbaik atau produk yang terbaik yang dibuat sama yang Maha Kuasa, maka manusia itu adalah yang harus punya kewajiban membentuk lingkungan. Bukan dibentuk sama lingkungan, tapi dia yang membentuk lingkungan. Terus tanggung jawab manusia itu atau seorang muslim itu adalah untuk mengesahkan Tuhan, ya, mentauhidkan Allah, gitu ya, yang kuasa. Gitu. Dan ada 3 cerita besar dalam Al-Quran yang bisa digunakan sebagai contoh yang buruk untuk diingat sama seorang muslim. Yang pertama itu adalah orang yang suka sama harta, disimbolkan sama Korun, ya kan? Iya, Korun. Punya Nabi Musa, yang kemudian setelah dia kaya dia nggak mau pikir dan nggak mau memberi, ya. Terus kemudian dibenamkan sama Allah pakai gempa bumi ke tanah beserta uang-uangnya dan harta-hartanya. Ada Korun. Yang kedua itu ada Fir'aun, ya kan, seorang raja yang menuhankan dirinya dan meminta orang untuk menyembah dia, ya kan. Yang ketiga ada orang yang disebut sebagai Bal'am. Bal'am itu adalah awalnya dia orang baik, orang yang dikasih sama Allah, gitu ya. Tapi dia dirayu sama pejabat dan masyarakat setempat untuk mendoakan dan menyerang Musa. Jadi Musa ketika lari dari kejarannya Fir'aun itu kan mau datang ke suatu tempat, sama orang-orang ini pada minta tolong ke Bal'am supaya mendoakan, gitu. Mendoakan agar Musa tersesat. Gitu. Dan doanya itu makbul. Dalam cerita hikayat itu, doanya itu makbul. Gitu. Belakangan ada malaikat yang ngasih tahu Musa itu kejadian kamu tuh berputar-putar di sini gara-gara doanya Bal'am tuh. Gitu. Terus kemudian ada doa balasan supaya Allah mencabut kewenangannya si Bal'am ini. Gitu. Tapi poin besarnya itu adalah ini sebenarnya adalah ulama atau bisa kita dibilang orang pintar, ya, cendekiawan bisa dibilang itu, yang kemudian takluk sama godaan materi, kan godaan dunia. Jadi 3 cerita itu adalah apa yang disebut sama Syariati sebagai trilogi setan sebenarnya, yang harus dilawan oleh yang bertentangan atau berseberangan dengan aspek ketauhidannya seorang muslim. Karena satu senang sama harta, satu senang sama materi, satu senang sama posisi, yang satunya lagi adalah ilmuwan atau agamawan yang memajukan diri. Nah, semua konsep ini sebenarnya adalah juga jadi epicentrum kenapa birokrat itu harus melawan, gitu. Birokrat itu jangan nuhankan atasan dong. Kamu Tuhanmu siapa sih sebenarnya? Gitu. Ya kan? Kamu jangan tergoda materi. Nanti kalau kamu tergoda materi, kamu seperti Korun. Kalau kamu itu pintar,
ya kan? Maka mengabdimu itu untuk kebaikan, bukan mengabdi pada untuk kepentingan duniawi. I see. Kurang lebihnya gitu tuh pesan yang mau coba ditangkap gitu ya. Sekaligus saya kasih closing di situ tentang surat Al-Ankabut, tentang apa? Jadi saya ingatkan kepada para birokrat bahwa ada surat Al-Ankabut nih gitu, yang kurang lebih intinya bilang bahwa dan orang-orang yang mencari perlindungan kepada selain yang kuasa gitu ya, maka ibarat laba-laba yang bangun sarang. Dan sarang laba-laba itu adalah sarang yang paling rapuh jikalau mereka mengetahui. Jadi saya mau bilang bahwa saya ingatkan lagi, masih ingat sama paragraf saya yang di bagian ini gitu, saya bilang bahwa Anda itu punya potensi untuk dikorbankan sama si politisi gitu. Dalam perspektif sosiologi Islam, Anda apa yang dibilang sama Al-Ankabut ini koheren dengan apa yang tadi saya bilang di atas. Saya bilang gitu. supaya mereka berpikirnya berkali-kali beneran gitu ya. Ya kan di sini ini masalahnya adalah Al-Quran aja gak didengerin, apalagi akademisi kan gitu. Iya. Makanya kita harus colok matanya dia dari aneka lini dalam tanda kutip gitu kan, supaya mereka itu terperangah dan oh ya benar juga nih yang dibilang sama tulisan ini. Bayangan saya gitu. Ya, sangat menarik banget ya. Risetnya yang benar-benar semoga ya para birokrat ini terus iya ya benar juga ya, apalagi podcast ini semoga nanti bisa tayang dan didengar sama teman-teman semuanya biar bisa nambah ilmu juga, nambah info juga, insight yang sangat ini. Insight baru. Betul banget nih Din. Mungkin sebelum ditutup kita ada pantun nih Din. Tuh. Ya, nanti aku bilang cakep deh. Oke. Apa ya pantunnya? Butina makan nasi. Yuk lawan korupsi. Yes. Ya, siap gitu kan. Oke nih Din. Di penghujung acara kita kayaknya harus tutup dulu ya. Din. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih banget Mas Riko udah meluangkan waktunya buat ngobrol bareng nih sama kita kayak gitu dan memberikan insightful buat teman-teman pemirsa semua dan kita juga gitu ya Din. Terima kasih. Ya. Ya, inget banget nih pesan-pesan yang tadi, apalagi buat teman-teman Visipol nih pasti nanti kan berkecimpungnya di tahu lah ya. Iya, betul. Ini diingat banget nih teman-teman. Ya, sekian deh. Bye. Bye, sehat selalu.